Firman itu adalah Tuhan Yesus, pribadi Tuhan. Amin. Internet kita butuh, kalau dulu ada kabel, tapi sekarang ada tanpa kabel, optik namanya. Butuh satelit untuk kita terkonek. Ya, satelit dipasang di atas kita, begitu banyaknya saudara. Cina lagi mau bikin, sudah bikin kali, dia bikin apa? Kalau HP kita soak, ngecasnya pakai apa? Power bank. Dia udah jadi kayak power bank yang wattnya begitu banyak. Jadi kalau satu kota nanti mati listriknya, sudah ada power banknya. Canggih nggak? Canggih. Tapi tahu nggak? Yesus lebih canggih lagi. Tidak perlu ada kabel, tidak perlu ada satelit, tidak perlu ada apapun. Dia ada di hati kita. Tinggal kita buka hati, Tuhan. Kita nggak usah teriak-teriak lagi, saudara. Dia ada di hati kita. Tinggal ngomong aja. Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, aku lagi capek. Tuhan, aku lagi kesal nih. Tuhan, aku lagi marah nih sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Ngomong aja. Dia terbuka kok. Silakan duduk semua. Enak ya? Terkonek langsung. Tapi pertanyaannya, sudah belum Yesus di hati kita? Sudah belum? Bingung kan? Kalau ditanya gini pasti bingung saudara. Makanya Tuhan tuh hebat kasih kita saudara sarana persekutuan. Di persekutuan kita tidak ngomong kulitnya, tidak ngomong masalahnya aja, enggak saudara. Tapi kita ngomong di batinnya ada apa saudara. Jumat ini ada persekutuan saudara, terbuka buat segala usia. Silakan kita bergabung. Saudara jangan nonton Piala Dunia. Jam 2 nonton Piala Dunia. Ya, dia yang menang, kita yang capek. Nanti final aja kalau mau nonton, kita nonton sama-sama. Ya, saudara. Ini penting sekali saudara. Ya, di persekutuan kita nggak ngomong kayak komsel, ya kaleng-kaleng, kulit-kulitnya aja, makan-makan, hahaha, hihihi. Kita pulang 20 tahun ikut komsel tidak berubah. Tapi saudara, saya melihat sendiri Tuhan manifestasi luar biasa. Kita ngomong nggak ada temanya sana sini. Tapi orang-orang melalui keterbukaan, orang-orang melalui kelepasan saudara. Saudara mau menikmati itu? Ya, Jumat yang lalu kita ada persekutuan teens dan youth di rumah kami. Ya kita santai aja. Saya aja pakai celana pendek Bapak Ibu. Santai saudara. Ya kita ngobrol sana ngobrol sini. Tapi Tuhan lakukan terobosan yang luar biasa. Saudara mau dengar kesaksiannya? Oke, saya panggil kakak adik Maria dan Ruth maju ke depan. Silakan ya, cepat. Ayo Maria, cepat. Nggak usah bengang gitu, cepat ya. Ada Yesus di hatimu, jangan bengang. Buka. Silakan. Ya, buka itunya. Oke. Silakan, mic-nya bro. Jangan kagum bro. Ya. Sini. Berdiri sini. Oke. Sini Maria. Jangan duduk situ. Ayo. Ini perawat kita dua ini kakak adik, Bapak Ibu. Oke, silakan Ruth. Cerita dulu dari awal, dia kayaknya belum pernah kamu ikut persekutuan ya? Pernah tapi enggak di youth. Enggak di youth ya, di umum gitu ya. Tapi saudara kemarin dia hadir, saudara dia, kayak kamu aja yang cerita deh. Kok. Silakan kenapa kamu ya? Shalom semuanya. Jadi aku kemarin tuh pertama kali persekutuan terus aku bicara gitu. Karena akhir-akhir ini aku benar-benar berperang sama pikiran sendiri gitu. Benar ya kalau misalnya kita tuh gak ada Tuhan, yang berperang tuh pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi aku benar-benar gak kuat gitu, misalnya kayak aku harus gimana Tuhan gitu, kayak menuju dewasa itu kayak pikiran doang sebenarnya perang kita kayaknya gitu kan. Jadi aku tuh berdiri sini aja aku kayaknya gak bisa ngomong. Cuman Tuhan yang kayak mendorong aku bisa ngomong, makanya depan sini. Jujur aku ngomong depan orang itu kayak takut gitu, kayak merasa rendah diri gitu. Nah jadi kemarin tuh kan aku kan titik terendah aku kayak merasa depresi banget gitu. Sampai kayak ada yang ngajak udah ke psikolog aja gitu, psikiater aja gitu, coba di apa namanya
ditelaah, maksudnya pikirannya gitu kan. Karena aku tuh berpikir kayak, gue bisa nggak ya kesini, gue bisa nggak ya ngadepin gini, karena pikiran aku tuh sekarang tuh kayak sampai ke titik gitu loh, kayak ada titik di jantung aku gitu, kayak wah ini gak bisa nih, kayaknya gue gak ada Tuhan dalam gue gitu. Makanya aku terdorong gitu ikut persekutuan, pertama kalinya aku ngomong sampai nangis-nangis kayak gitu, itu tuh kayak lega sih, awalnya kayak gak bisa, kok masih gak ada Tuhannya gitu, terus diproklamasikan sama Ima gitu, kita berdoa berdua, itu tuh langsung kayak hati aku tuh kayak satu titik itu kayak hilang gitu, hilang kayak wah ternyata berat banget sih kemarin tuh aku sempat begini-gini mulu karena ini berat-berat banget, kayak nggak bisa jalanin hidup tuh kayak kayaknya gue nggak bisa lagi deh gitu hidup gitu, kayak pokoknya main main sama pikiran banget lah gitu. Nah jadinya aku kayak pas udah di berdoa itu kayak wah tenang gitu, terus ngomong pun sekarang lumayan bisa gitu ngomong depan orang kayak gini, karena aku nggak pernah, jarang banget kan pelayanan, kayak nyanyi aja aku nggak pernah di sini gitu. Jadi aku berterima kasih banget sih bisa ikut persekutuan, bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Amin, terima kasih. Ya, silakan Maria, terusin Maria. Itunya dibuka, cantik-cantik dibuka. Ya, ode ya. Ini udah nggak ada COVID lagi. Ya, adanya COVID. Sini geser sini, dekat sini dekat Om. Oke, ini calon singer berarti nih, tolong nih, Madeline. Iya, iya. Sini dekat sini. Ya, silakan Maria, yuk. Shalom semuanya. Sebenarnya aku bingung mau ngomong apa, tapi disuruh maju tiba-tiba. Cerita apa? Hobi kamu apa gitu loh? Sebenarnya ini sisi gelap aku aja sih. Sisi terangnya mana? Jadi aku tuh punya kebiasaan kalau misalnya nggak suka sama orang tuh kadang pendem dulu, tapi kalau udah kesel kayak iya benar main pikiran gitu. Kalau aku bisa bunuh orang, bunuh gitu. Aku tuh punya hobi dalam pikiran aku tuh sebelum itu sebelum masuk ke perawatan ini aku punya hobi nonton itu apa misalnya mayat gitu. Terus tengkorak kayak pengennya diremuk-remuk gitu loh. Ya mutilasi gitu. Ya pokoknya aku punya hobi, pikiran aku kayak gitu-gitu. Terus ketika dimana kalau misalnya adik aku berantem, adik aku disenggol, aku yang maju. Jadi ada dimana momen adik aku didorong dari misal dari sini ke situ. Aku padahal nggak tahu apapun masalahnya, aku nggak tahu entah dia yang benar atau salah, tapi aku maju dulu gitu. Aku berantem gitu, mau aku kalah pun itu nggak masalah. Yang penting aku ada kepuasan untuk entah dia aku tonjok dia atau robek baju dia atau kerudung dia robek itu aku nggak masalah, yang penting aku ada rasa kepuasan, adalah salah satu aku tonjok pipinya atau robek pakaiannya sampai kancing-kancingnya sampai robek sampai kelepas gitu, itu salah satu kepuasanku untuk oh ini sudah lega gitu, karena aku sudah balas dia dong, entah itu dia mau benar atau salah, yang penting aku balas dia, itu salah satunya. Dan ketika aku praktek juga di rumah sakit, entah itu ada pasiennya bocor, aku serasa itu bagus banget, senang banget, karena pasien aku ada luka, terus aku ngerasa wow ini darah loh, ini pertama kali aku ngeliat darah, padahal biasanya cuma pikiran sama nonton doang gitu. Dan itu kayaknya aku ngerasa rasa kepuasanku. Terus tadi kemarin malam selama hari Jumat dibukakan, terus dikasih tahu itu salah, itu iblis yang ada di dalam diriku gitu. Terus kayak didoakan juga, aku puji syukur merasa lega gitu, karena sudah dibukakan terus sudah dibebaskan gitu, tapi emang masih ada sih sedikit-sedikit gitu sih. Oke, kasih tepuk tangan ya. Ya, kasih sama Ima. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita dengar cerita gini mungkin ya itu hanya kesaksian, tapi saudara saya sangat keberkatan sekali lewat ini. Ingat ya, bukan merekanya ya, bukan. Tapi
Hebatnya Tuhan Yesus itu mereka cuman ngomong-ngomong gitu, mereka dibebaskan ya. Ruth yang kesaksian tadi adiknya, ini dua-duanya perawat ya mereka ya. Mereka sedang persiapan untuk berangkat ke Jepang. Jadi perawat di sana. Saya bilang enggak problem, yang penting hatimu memiliki Yesus. Ruth ini saudara dalam keadaan stres. Perhatikan, makanya suruh ke psikolog, psikiater. Boleh enggak? Tidak ada persoalan, tapi psikolog, psikiater itu hanya urus jiwa kita. Kalau batinmu enggak beres, hatimu enggak beres, jiwamu beres, enggak ada gunanya. Saudara. Ya, dia ada di dua persimpangan antara mau ke Jepang untuk masa depannya atau balas budi sama opungnya. Ini ada opungnya dua. Ya, supaya kita terbuka. Ini bukan hanya cerita mereka ya, tapi ini cerita kita semua karena Tuhan tidak mau ada Tuhan lain di hati kita. Hari ini saya kasih tema Tuhan tandingan. Kita nggak sadar siapa tandingan Tuhan. Saya ini tandingan Tuhan. Papa mama itu tandingan Tuhan. Opa oma itu tandingan Tuhan. Opung itu tandingan Tuhan. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Ya, biar Tuhan bukakan kita hari ini supaya betul-betul tidak ada Tuhan tandingan di hati kita. Tapi hanya ada satu pribadi Tuhan Yesus. Ya, dia ngomong awalnya dia nangis, dia takut saudara. Padahal kan kita persekutuan. Udah. Ya karunia roh bekerja luar biasa. Saya bilang kamu gak punya Tuhan Yesus di hati kamu. Saudara, udah akhirnya dibimbing untuk terima Tuhan Yesus. Untuk melepaskan kestresannya itu Bapak Ibu. Saudara, dalam waktu sekejap wajahnya berubah. Lihat. Beda, habis dia ngomong lancar. Nah, itu kan setan. Setan itu kan. Itulah setan. Orang yang diberkati, yang diurapi, tapi setan bungkamkan dia sedemikian rupa. Itu Ruth, kakaknya Maria, Bapak Ibu, punya roh sadis. Ya, sama dengan psikopat, pembunuh berdarah dingin. Ini luar biasa Opong bersyukur sama Tuhan Yesus bisa lepaskan mereka, bisa bebaskan mereka. Tapi Tuhan juga mau lepaskan Opongnya. Iya, Tuhan mau lepaskan kita jadi orang tua. Kenapa anak kita jadi begini, kenapa cucu kita jadi begini? Kesalahan orang tua. Kesalahan saya. Dan Tuhan tidak mau itu. Ya, Tuhan tidak mau itu saudara. Maria ini kaget saudara. Dia kalau lihat darah tuh senang. Dia bisa bejek-bejek darah saudara. Berapa banyak kita kalau lihat darah pusing? Dulu saya lihat darah tuh saya nggak sanggup, saya pusing gelap. Pernah satu kali ada tabrakan motor beruntun 4 motor kali 8 orang mati semua. Ditaruh di bak terbuka Bapak Ibu, darahnya penuh sekali. Saya datang ke rumah sakit lihat kan. Darahnya segini kali tebalnya di mobil bak terbuka. Langsung saya yang pingsan, saya nggak tahan saya. Tapi ini saudara, lihat darah senang. Saudara tahu Tuhan bukakan apa? Dia punya kembar sebenarnya itu. Betul ya, Opung? Dan kembarnya mati. Waktu di kandungan kalau tidak salah. Mati Bapak Ibu, saudara tahu? Setan masuk dalam hidup dia saudara. Dia marah sama Tuhan. Kenapa kembar saya mati? Terus, makanya dia sadis. Lihat. Adiknya dihajar orang, gede badannya. Dia begitu kecil dia bisa hajar orang. Lihat setan itu seperti itu cara kerjanya. Badan boleh kecil, tapi lihat berani. Itu kan setan. Saudara, saya bilang ada Yesus dalam dirimu, tapi kamu penjarakan. Karena apa? Karena ada Tuhan tandingan dalam dirimu. Siapa Tuhan tandingannya? Opungnya sekarang. Papa mama sudah tidak ada lagi mereka. Mereka anak yatim piatu, jadi opungnya. Jadi tandingan Tuhan dalam hidup mereka. Apa? Oh, aku harus balas budi dengan opungku yang melihara aku, yang merawat aku. Saudara, ini semua pekerjaan setan. Makanya yuk kita ngomongin, kita bicarakan, kita punya wadah Bapak Ibu. Tidak hahaha. Saudara, kalau ada yang gak beres dalam hidup kita itu saudara. Kita harus tahu kenapa generasi sekarang saya sebut 3M. Manja, males, M yang terakhir, mental tempe. Nggak kuat. Ngadapin sesuatu mundur, kerja sebulan berhenti. Ya, Mar cerita, dia terima pegawai Bapak Ibu. Diantar sama orang tuanya. Salah nggak diantar? Ya nggak salah. Tapi orang tuanya yang sibuk cari pekerjaan buat anaknya. Udah usia 36 tahun ya, masih diantar oleh orang tuanya. 35 ya beda tipis lah. Beda 1 tahun aja ngotot. Ada lagi saudara,
Dia harus tanya sama mamanya, sama orang tuanya. Saya terima nggak pekerjaan ini? Lihat gitu. Itulah generasi sekarang. Coba kita lihat generasi dulu. Kamu nggak bangun pagi, saya nggak siram sayur pagi hari. Sebelum berangkat sekolah, saya nggak dapat uang jajan. Harus. Saya masih kecil, masih SD. Coba lihat. Makanya kalian jangan bangga nih anak-anak nih. Dosa semakin bekerja luar biasa. Kalian kalau mental tempe hancur semua. Itulah cara kerja iblis. Betul gak? Makanya gereja cuma fun-fun. Wah sukacita. Bukan itu. Buat anak-anak muda. Bukan. Anak-anak muda harus menyambut pribadi cinta Yesus. Yesuslah harus jadi segala-galanya atas hidup mereka. Mereka menjadi generasi yang mencintai Tuhan. Ada? Ya. Jadi hari ini Tuhan tandingan. Ada. Mari kita melihat ayat ini, saudara. Tuhan bukakan lewat ayat ini. Saya bilang, wow. Ya Tuhan, aku bertobat kalau aku jadi tandingan-Mu Tuhan buat anak-anakku. Ya, opa oma masih bertobat kalau engkau jadi tandingan Tuhan buat cucu-cucumu. Ya, kebanggaanmu cucu-cucumu. Wah, luar biasa. Saya punya teman, saudara. Profilnya cerita tentang statusnya itu cucunya semua. Sejak cucunya lahir. Gak ada lagi cerita pelayanan, ayat, gak ada lagi. Dulu ada ayat yang keluar, sekarang cucunya terus. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ditampilkan, saudara. Gak sadar kan. Ya, karena apa? Wah, ada mainan baru, wah asik, saudara. Mari kita lihat Alkitab kita, saudara. Ya, silakan Aurel buka. Injil Matius pasal yang ke-10, kita akan lihat ayat 34 dari firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama. Jangan mengira bahwa aku datang ke bumi membawa perdamaian. Tuhan yang ngomong. Jangan ngira aku datang ke bumi bawa perdamaian. Oh, kalau ikut Tuhan tuh pasti damai. Kalau ikut Tuhan tuh pasti tentram, pasti tenang. Tuhan bilang, enggak. Aku datang bukan membawa damai. Tapi Tuhan datang apa? Melainkan aku datang membawa pedang. Baru pernah baca ayat ini? Baru pernah baca ayat ini? Tuhan datang bukan buat damai, padahal status dia Raja Damai. Kata Shalom itu artinya damai sejahtera turun atasmu. Tapi Tuhan bilang gini, jangan mengira aku datang ke bumi membawa perdamaian. Bukan. Aku datang bawa apa? Pedang. Bukan bawa pisau, pedang. Ingat Ibrani 4 ayat 12 dikatakan pedang bermata dua. Yang menusuk begitu dalam, yang memisahkan apa? Sumsum dan tulang, jiwa dan hati. Itu bukan ayat Alkitab, itu Yesus. Karena Yesus tidak mau di hati kita ada yang lain. Ada Tuhan yang palsu, ada Tuhan yang lain. 2 minggu yang lalu saya khotbah Tuhan kita, perut kita. Kita cuman bicara soal makan-makan. Makanya Tuhan bilang Pak, akhir zaman seperti zaman Nuh, kawin mengawin, makan-makan. Orang lebih senang diundang untuk ucapan syukur daripada persekutuan. Pada persekutuan juga ada makan ya Esther ya. Tapi ucapan syukur ulang tahun pernikahan, wah pasti kita akan usahakan untuk hadir. Tapi persekutuan, tunggu dulu kalau saya ada waktu. Ya, buat apa saya ikut persekutuan? Aib saya yang dibuka. Tuhan baru tunjukin kepada saya, apa itu aib? Aib adalah alat iblis bersembunyi. A, alat. I, iblis. B-nya bersembunyi. Iblis bersembunyi. Lihat, Ruth. Iblis bersembunyi kepada dia. Dia minder, dia stres. Dia kalau stres dia bisa pukul tembok, betul? Lama-lama dia bentur nanti kepalanya. Itu cara kerja setan. Lihat. Ruth, Maria, pembunuh berdarah dingin. Senangnya bejek-bejek darah. Pas dengan pekerjaannya kan perawat. Tapi bukan itu. Bisa lihat. Itulah kerjaan setan. Tuhan datang bawa pedang. Lanjut. Ayat 35.
Aku datang untuk apa? Sama-sama baca. Memisahkan anak laki-laki dari ayahnya. Tuhan kok jahat ya? Bukankah Mazmur 127 berkata anak laki-laki itu anugerah. Tidak disebut anak perempuan, maka cucu laki-laki. Hati-hati bro, cucu dalam. Ketika anak saya lahir, Deborah lahir, papa mama saya nggak terlalu pengaruh. Anaknya 3 cewek, cucunya cewek. Tapi ketika Jacob lahir, ini cucu emas. Deborah cucu perak. Joel cucu perunggu. Emas perak perunggu. Loh, kita nggak sadar. Budaya Cina yang bikin cucu dalam cucu luar. Dunia yang bikin mama tiri mama sambung, papa tiri papa sambung. Tuhan enggak. Tapi seseorang ketika dengar khotbah saya, mamanya dia panggil tante, tantenya dia panggil mama, dia bertobat. Itulah cara kerja setan. Putar balik semua. Mama yang melahirkan kita harus kita panggil mama, kenapa kita panggil tante? Papa, darahnya, spermanya ada di anak itu dipanggil om. Om, yang memang dia om, ya panggil om. Kenapa panggil papa? Itulah budaya. Budaya itu musuhnya Tuhan. Makanya Tuhan datang menghancurkan budaya Yahudi. Sunatlah sebagainya lah. Oh, kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu terpisah dengan kasih Kristus. Kenapa? Sampai sekarang kan, saudara kita yang sepupu masih tetap sunat. Anak-anak saya sunat, tapi untuk kesehatan aja, bukan untuk ini. Misalnya, bukan hukum agama. Enggak. Lalu lanjut, anak perempuan dari ibunya. Perhatikan, anak perempuan dari ibunya. Kenapa tidak disebut anak perempuan dari papanya? Anak-anak perempuan itu banyak warisan dari mamanya. Tuhan tandingannya mamanya. Mamanya ngajarin begini, nak, kalau nanti kamu kawin, jangan percaya sama suami 100%. Percaya aja sama suami cukuplah 99%, 1%-nya jangan. Nanti kalau dia selingkuh, kamu gak terluka. Jangan bodoh, jangan kasih duit semua buat dia. Bertobat orang tua. Itu ajaran sesat. Yang membuat anakmu curiga terus sama suaminya. Dia punya pegangan sendiri, duit sendiri. Saya bersyukur sekali, kok bisa istri saya nggak pegang duit. Bukan nggak punya duit. Dia tidak pegang duit. Saya suruh kamu pegang duit kamu. Nggak usah lah, lu aja. Dan saya tidak punya jatah dengan dia. Saya tidak kasih jatah. Dia pergi ke Cina, saya bekali kartu kredit sama Alipay. Kayak QRIS-nya kita. Bebas. Bukan saya. Kenapa satu? Lalu menantu perempuan dari, kok ayat ini kok kenapa menantu perempuan bro? Sis, kenapa bukan menantu laki-laki? Ini ada menantu perempuan yang tinggal sama orang mertua. Ya anugerah lo bisa nyatu. Sulit. Iya, kenapa kok mama mertua sama menantu perempuan kok gontok-gontokan? Kenapa? Menantu laki-laki lebih aman. Saya aman. Sekarang, dulu juga nggak aman. Ya miskin. Kan miskin luarnya. Dalamnya kan kaya. Amin. Luar kan gampang dicari, dalamnya. Kenapa?
Mama mertua gontok-gontokan sama menantu perempuan. Kenapa? Gua besarin anak gua gedein dia dari kecil. Kamu tahu nggak usia 1 bulan saya bawa dia ke rumah sakit. Saya jaga, saya nggak bisa tidur, oke. Saya kasih dia makan, kasih dia vitamin besar begini, oke. Segede gini, enak. Kamu yang kawinin, kamu yang dapat hasilnya. Mama mau tetap memiliki anak laki-lakinya. Padahal di dalam Kristus, orang yang sudah menikah dia jadi satu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Goodbye mami papi. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi mami enggak. Makanya gontok-gontokan, menantunya dihajar terus. Kalau tinggal bareng-bareng, lu gak usah masak, mami bisa. Kan mami yang paling tahu anak mami makanannya apa. You istri baru. Bukan istri baru kawin. Ayo. Tapi kita jadi anak. Nanti saya akan singgung gimana sikap anak sahabat dan orang tua ada. Tapi jangan jadikan dia Tuhan. Gimana sikap kita dengan kungkung, dengan popo, dengan opung kita. Maria Ruth ya. Ada nanti. Tapi jangan dijadikan Tuhan. Bukan, itu Tuhan tandingan. Cucu mau masuk neraka, opungnya masuk neraka. Cucu mau masuk neraka, kakek neneknya masuk neraka. Tandingan. Anakmu masuk neraka, papa mamanya masuk neraka. Gak main-main. Hebat kan? Menantu perempuan dipisahkan dengan mertua perempuan. Dipisahkan. Lalu lanjut ya. Jangan tegang semua. Setannya udah ngamuk. Ayat 36. Musuh yang paling besar akan terdapat di tengah-tengah keluarga sendiri. Kita urusan sama tetangga gampang. Gak mau panggilan, gak ada urusan. Sama keluarga, aduh. Kan? Berapa banyak orang tua terluka ketika anaknya nggak mau tahu lagi dengan dia. Saya pernah ke panti jompo yang elit. Bagus itu panti jompo karena dikelola sama Katolik, saudara. Dan bayarnya cukup mahal sebulan orang tua di panti jompo itu. Ketika selesai saya khotbah, kita makan sama-sama, saya ngobrol dengan seorang oma, keren dia. Karena ya berduit dah gitu, saudara. Tapi dia cerita gini, Cuk, tahu nggak Cuk? Dia panggil saya Cuk. Oma ini punya anak yang kaya raya, Cuk. Oma sekolahkan mereka sampai ke luar negeri. Karena oma punya duit, Cuk. Opa dulu punya duit, tapi opa udah mati. Sekolahkan ke luar negeri, sampai S2. Lalu mereka pulang, Cuk. Wah, punya jabatan di kantor, jadi direktur, ada yang jadi presiden direktur. Wah, gaji mereka gede, Cuk. Akhirnya mereka bisa bangun rumah gede, ya karena oma udah sendiri, ya udah oma gabung deh sama anak. Oh, pertamanya bagus, Cuk, tapi lama-lama, Cuk, oma hanya dikasih makan di pojok. Makan pun bukan pakai piring beling, piring plastik. Udah tua, takut pecah. Di pojok, bukan makan barang-barang. Satu kali anak oma yang laki-laki ini bilang, Mah, kami mau ajak mama pergi. Mama beresin baju, bawa satu koper. Tahu nggak Cuk dibawa di mana? Oma dibawa di panti jompo ini. Dan sampai hari ini anak saya tidak pernah kunjungi. Anak saya cuma bayar per bulan. Saya cuma bilang gini, udah oma, kau tidak butuh anakmu. Yang kau butuh cuma Tuhan Yesus. Tapi di balik ini saya lihat itulah anak. Mama, papa bisa rawat 12 anak. 12 anak belum tentu bisa rawat papa, mama. Betul. Saya menyaksikan. Mama saya bisa merawat 12 anak. Ini anak yang ke-12. Tapi ketika mereka hidup, tidak semuanya mau tahu dengan papa mama saya. Saya diberikan anugerah untuk merawat mereka. Saya kasih pembantu, kebutuhan mereka saya penuhi semua. Tok, TV papa rusak, ganti baru pak. Tok, kulkas papa rusak, ganti baru pak.
Koko-kokos yang di Jakarta pedagang bakmi semua, mereka nggak mau tahu. Mereka punya duit. Saya nyampaikan ini bukan karena saya. Tapi karena saya tahu ada cinta, ada anugerah dalam hidup saya. Musuh itu di keluarga sendiri. Maka setan bisa masuk kan suami istri ada roh perselisihan, ada roh kompetisi, kakak adik ada roh kompetisi. Itu kan Esau Yakub aja berkompetisi dari kandungan mamanya loh. Dari kandungan Ribka aja Tuhan bilang apa? Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Lihat, siapa yang ngomong itu? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau disandingkan dengan siapapun di dunia ini. Ingat, yuk kita bertobat jadi orang tua. Kita bertobat. Ya, anak kita mau pacaran, kita langsung tanya, dari suku mana? Dia kerjanya apa? Ya perlu tanya sih dia kerjanya apa. Tapi kalau dibilang kerjanya ini, sanggup gak kita? Ci, gak salah Ci. Kok gak salah kok? Ada apa? Karena papa mamanya jadi Tuhan sandingan. Jadi Tuhan yang lain, Tuhan tandingan. Kita yang menentukan hidup anak-anak kita. Kamu mesti begini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Minggu yang lalu saya hubungi Pak Nehemia, Ibu Deborah dan John. Saya bilang kami mau ngomong masalah anak kami. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan dalam diri saya, ya roh pemuridan itu sudah lepas dalam diri saya. Saya orangnya lepas-lepas sudah. Gitu ya. Tapi di pola pikir saya. Makanya Maria bilang tadi, di pola pikir. Iya, itu di jiwa. Ya, di jiwa. Nanti malu lagi. Itu di jiwa. Nanti kalau di Jawa Singer, sikat. Ya, untuk setan itu keluar. Orang cantik, pinter, kenapa harus malu? Waria, tahu waria? Kerencang, ngencing aja. Dia cuma dapat 2.000, dia gak malu. Kenapa darurat? Silver man, silver woman, tahu manusia silver? Kalau kenal tanya dia, sakit nggak? Perih nggak awal-awalnya? Pakai itu. Tapi darurat. Kok bisa malu? Itulah setan yang menipu kamu. Jangan, sudah ada Yesus sekarang. Biarkan Yesus berdinamika, bebaskan Yesus. Ya. Jadi Tuhan datang memisahkan. Memisahkan di mana? Di hati. Tuhan singkapkan ternyata saya lepas dari yang namanya hukum-hukum pemuridan dan sebagainya. Tapi di pola pikir saya mau anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada tuntutan dari kami berdua. Udah kita bertobat. Tuhan aku minta ampun, aku bertobat Tuhan. Harusnya anak perempuan udah usia gini, kamu harus begini, begini, begini. Mama kamu, usia kamu sudah punya 3 anak. Kok kamu belum bisa apa-apa? Itu kan kemauanku. Udah aku bertobat Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepadamu sepenuhnya. Oke. Jangan. Ya, hari ini kita fokus kita sebagai orang tua. Nanti minggu depan fokus anak kita bisa jadi Tuhan, cucu kita bisa jadi Tuhan. Minggu depan. Tapi hari ini fokus kita jadi orang tua. Kamu manjain anak kamu semua, oke, beliin semua. Karena apa? Karena dasarnya dulu kamu masih kecil miskin, orang tuamu kamu gak bisa beli. Sekarang kamu jor-joran buat anak kamu. Saya bilang kamu sedang menanamkan roh hedonisme. Tahu roh hedonisme? Hidup hedon, jor-joran, konsumeris. Jangan salahkan anak kita. Sepatunya berderet. Baru SMP sepatunya udah berapa puluh pasang. Sepatunya harganya di atas 2 juta, di atas 3 juta. Saya nggak ada urusan harga gitu. Tapi kita sedang memanjakan anak kita, cucu kita. Cucu kita manjakan dengan permen, dengan coklat. Gak heran dia waktu SD sudah diabetes. Bertobat yuk. Sadar. Kalau engkau ingin melihat anakmu berdinamika, engkau yang bertobat.
Papa mama bertobat, engkong, popo, opung bertobat. Betul, semua engkau kendalikan terhadap cucumu kok. Maka cucumu apa-apa tanya engkau, bukan tanya Tuhan. Anak-anakmu tanya engkau, bukan tanya Tuhan lagi. Tuhannya didiamin. Tuhannya jadi ban serep. Tahu ban serep? Tahu ban serep? Ban serep Foxy saya tuh nggak pernah dibuka sama sekali bro. Sudah 7 tahun, 8 tahun tidak pernah dibuka sama sekali. Karena ban serep kok. Itu darurat kalau ban aslinya pecah. Di tol ganti dulu sementara. Sementara itu pun kalau ban serep tidak bisa dipakai seperti ban aslinya. Betul nggak? Kecepatannya nggak bisa. Pokoknya harus langsung keluar dari rest area. Ban aslinya ditambah lagi atau diganti lagi. Pasang lagi. Ban serepnya balik. Karena rata-rata ban serep lebih kecil daripada ban aslinya. Ukurannya agak beda kan. Kembangnya agak beda. Kalau sekarang mobil-mobil canggih saya lihat sama sih. Tuhan kita bukan ban serep. Ya, jadi sikap hati kita putus di sini. Saya bilang sama anak-anak, papa nggak ada urusan lagi sama kalian. Di sini. Tapi di luarnya, tetap aja saya nasehatin. Tetap aja saya tegur. Pulang jam berapa nih? Mau pulang atau nggak kos? Tetap, tapi di sininya saya nggak ada urusan. Putus di sini. Ya, Tuhan tuh bilang, aku buat pemisahan di batin, nggak ada ikatan batin di sini. Di luar mak tetap anak saya, tetap dikasih makan, tetap saya tegur, tetap saya nasihati. Ras, kita bilang Tuhan tuh jahat. Bukan. Ini ayatnya, lihat ayat 37. Sama-sama kita baca ayat 37 ini. Jika kalian mengasihi ayah atau ibu lebih daripada aku, kalian tidak layak menjadi milikku. Cukup berhenti di situ dulu. Karena ayat berikutnya itu nanti minggu depan. Jika kalian mengasihi ayah, papa, mama, oke, father, mother, abi, oke, umi, dengar, lebih daripadaku, bukan gak boleh mengasihi, tapi lebih daripadaku, lebih dari kita mengasihi Tuhan, aku tidaklah, kalian tidak layak jadi milikku. Tuhan gak mau. Ada Tuhan tandingan di hati kita. Makanya yuk cek. Cek sikap hati kita gimana nih. Bukan gak boleh minta nasihat dari papa mama. Bukan. Tapi ketergantungan kita atas papa mama. Ketergantungan kita atas opa oma. Maka kita gak mau kerja, saudara, duit ada dikasih. Tuhan lagi ajar saya terus berdinamika luar biasa. Ada satu karyawan toko Bapak Ibu. Dia sudah gak masuk 5 hari. Senin sampai Jumat. Saya tanya dong sama mamanya. Gimana nih Bu, anak ibu? Ya saya udah malas nanya dia soalnya. Karena WA-nya gak dijawab-jawab. Ya Gen Z sih. Usia 20-an begitu. Ya. Lalu mamanya bilang begini. Udah kok. Nah, mungkin dia udah gak mau kerja lagi, silakan kok cari karyawan yang lain. Hari Jumat. Saya jawab, baik Bu, siap. Saya akan cari karyawan yang lain. Gitu loh. Tiba-tiba, sekonyong-konyong. Sabtu pagi dia WA saya anak ini. Kok hari ini saya di Duta atau di Pamulang? Itu Mar, emang gitulah sekarang. Generasi sekarang mau diapain? Mereka cuman pintar di dunia ngayal. Makanya sosmed mereka jago. Tapi di realita mereka zero, kosong. Karakternya jauh sekali. Karena saya lagi memang butuh yang lagi ramai-ramainya sekarang. Oke, di Duta aja kamu. Kemudian saya ketemu dia, sehat-sehat kok.
Dulu saya gajinya per bulan, sama uang makan per minggu. Tapi gaji kerja sebulan, cuman masuk 2 minggu. Tapi kan gaji per bulan. Oke, saya gaji per hari sekarang. Tapi 5 hari nggak masuk kan, ya nggak ada urusannya. Kemarin baru masuk 1 hari, pulang kerja. Dia minta sama Jacob, kok boleh nggak minta gaji saya hari ini? Itulah gambaran kita. Wow. Dia nggak punya Tuhan Yesus. Naomi tadi punya Tuhan Yesus. Tapi kamu bantu nggak dapur 3 anak? Jangan ngomong dulu. Ya. Bangun jam 12 siang. Anak-anak sekarang kalau nggak sekolah, ini lagi libur nih. Mainnya game terus. Kenapa? Salah di papa mamanya. Terlalu sayang. Sayang nggak salah, tapi apa ini? Terlalu sayang. Jika kalian mengasihi ayah atau ibu kalian lebih daripada aku, artinya papa mamamu jadi tandingan bagi aku. Kamu tidak layak jadi milikku, aku nggak mau. Tapi ada ekstrim satunya yang saya mau sampaikan. Ada orang jadi papa mamanya, kebanggaannya, jadi Tuhannya dia nggak sadar. Tuhan itu kan Tuhan di atas segala Tuhan. Bahasa Yunaninya kurios. Dia yang bertanggung jawab seluruh atas hidup kita. Makanya kalau kita jadikan Yesus Tuhan kita, ingat kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Karena dia bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Dia yang memikirkan kita, dia yang memikirkan masa depan kita, dia yang memikirkan hari ini kita. Kita nggak level lagi mikirin perut, nggak level lagi. Maka capek kan kita ikut Tuhan kan. Mikirin masa depan, mikirin kemajuan anak-anak kita. Aduh. Ini penting. Ya, ini ekstrim kirinya. Tapi ekstrim kanannya setan bikin ada banyak anak yang benci sama papa mamanya. Salah satu yang saya bilang itu, mamanya dimasukin di panti jompo. Dia bisa bayar memang 10 juta per bulan. Karena ini panti jompo yang elit. Satu kamar per AC. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ingat nak. Mama papa bisa merawat 12 anak. Tapi 12 anak tidak bisa merawat papa mamanya. Itulah realita hidup. Jadi ada orang yang benci sama orang tuanya. Ya papanya lah, mamanya, apapun alasannya. Saudara, ini pun sesat. Karena seorang anak, dia tidak punya kemampuan untuk bisa melihat kesalahan papa mamanya. Itu sikap hati. Dia boleh tegur, tapi dia tidak akan menghakimi. Itu sikap hati. Ham. Dia melihat aurat Nuh, papanya saudara. Dia melihat ketelanjangan Nuh karena mabuk anggur. Makanya Tuhan bilang, janganlah kamu mabuk anggur dunia ini. Hendaklah engkau penuh roh. Orang kalau udah mabuk anggur dunia ini, bukan hanya minumannya, tapi dengan ke dunia, dengan segala gemerlapnya. Kau tidak akan bisa dipimpin roh. Bohong bisa. Bohong. Kemarin dia tunjukkan kepada saya, seorang pendeta yang top hebat, KDRT sama istrinya. Saya cerita ini supaya kita tahu, gak ada yang kuat, gak ada yang hebat. Selama dalammu gak beres, selama dalammu tidak dihidupi oleh Yesus, lo mau khotbah sehebat apapun, moyung. Lo punya pengikut jutaan pun gak akan ada gunanya. Pastor Benny Hinn, urapannya dahsyat. Dia cuman tumbang semua. Kalau saya kabur semua. Gak tahan pak baunya. Maksudnya gak tahan baunya. Tumbang semua. Dia belum apa-apain. Tapi dia cerai sama istrinya beberapa tahun yang lalu. Diteguhkan lagi. Sekarang cerai lagi. Bilang,
bukan jodoh dari Tuhan. Silakan pakai ayat untuk mendukung kebenaranmu sendiri. Tapi urusannya nanti kau dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Urapan dariku, karunia dariku, talenta dariku, itu tanda cinta. Matius 7 ayat 21 berkata, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, rohani, karunia roh. Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, karunia roh. Bukankah kami mengusir setan demi namamu. Oke, belum selesai. Tapi Tuhan bilang gini, aku tidak pernah. Kalau aku pernah sekali dong. Kalau aku tidak pernah. Kenapa? Karena di situ tulisannya kami semua. Makanya yang paling beresiko sebenarnya sekarang itu pendeta. Semakin gede gerejanya, semakin resikonya besar buat pendeta itu. Kenapa? Dia disanjung, dia diuber. Dia kalau datang, jemaatnya bisa ngantri 5 kilometer. Pertanyaannya, cari Tuhan atau cari pendeta? Tapi Pak karunia, tapi Pak talentanya, tapi Pak iya. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Dukun. Keponakan saya kasih info papanya sakit. Koko saya nomor 4. Kemarin saya datang, saya kunjungi dia. Sosok saya cerita, kakak ipar saya cerita, wah koko kamu tiba-tiba begini, dia linglung, dia nggak sadar. Jam 12 malam dia ketokin karyawan, anaknya dagang bakmi kan, bangun, udah siang. Istrinya marah dong, lu karyawan capek-capek, kamu bangunin. Dia linglung, dia nggak sadar. Udah saya ketemu dia kemarin, saya nggak urusan dia linglung kayak gitu-gitu loh. Tapi waktu ngomong dia sadar dengan saya. Saya kan hanya saksi Tuhan. Saya cuma menyaksikannya. Saya bilang, saya kan kenal Koko dari kecil ya. Koko saya ini bisa loktung. Tahu loktung? Bisa kesurupan. Kalau dia kesurupan, papa saya harus tutup matanya pakai kain merah. Dia pakai bahasa Mandarin. Papa saya bisa bahasa Mandarin kan. Cuman bukan minta lotre. Dia nggak pernah kasih lotre. Kadang-kadang orang cari kan bisa lotre, tahu ya. Togel, ini enggak. Ya pokoknya dia ngomong aja kalau itu setannya masuk saudara. Dia tiba-tiba bisa turun, tutup matanya dia turun. Kami tidurnya tuh di atas, pakai papan gitu ya. Kan miskin ya rumah gubuk gitu. Jadi anaknya itu tidur di atas semua. Yang anak cewek tidur di bawah, papa mama tidur di bawah. Anak cowok tidur di atas semua. Ada sembayangan di atas. Kalau dia udah kesurupan, wah kita takut semua. Karena dia tutup mata tapi dia bisa hajar kita. Satu kali dia marah karena papa Koko kan pedagang bakmi. Dia turun ke bawah, dia makan bakso ikan. Itu lebih daripada 1000 biji habis. Makanya kalau di Singkawang, kalau Cap Gome kan, ya para tatung-tatung gitu ya. Wah mereka bisa silet ya. Koko saya itu bisa potong lidahnya dan sebagainya. Jadi Maria kamu kalau lihat seru. Kalau masih belum ada Tuhan. Kalau saya takut. Lalu saya baru tanya, saya nggak pernah tanya sama dia. Ada berapa arwah yang ikut kamu? Dia baru cerita. Pertama Dewa Hujan. Kedua Kuan Im. Ketiga Sunggokong. Tahu Sunggokong? Dewa monyet. Ruth lihat kepalanya sakit kayak ketekan kayak orang kena tumor gitu. Itu monyet itu sedang tekan kepalanya. Dan dia gak bisa dengar awal saya ngomong karena monyet itu tutup telinganya. Ruth bilang sebentar lagi monyet ini akan tutup mulutnya. Oke, saya bilang saya gak ada urusan sama kamu setan. Saya bilang sama Koko saya, kamu cuman butuh satu, Tuhan Yesus. Sosok saya nyeletuk, udah lo ke gereja aja, gue kagak mau. Saya bilang saya gak ajak ke gereja. Saya perkenalkan Yesus yang mencintai saya. Dia tolak. Ya udah nggak apa-apa. Dia memang belum punya Yesus karena dia merasa dewa-dewa itu bikin kekuatan buat dia. Dia paling pendek dari 12 saudara. Makanya dia punya gelar namanya Aichai. Aichai itu pendek. Kalau bahasa ini apa pendek? Kontep. Ya namanya misalnya Aming, Aichai Ming.
Itu karena saking pendeknya dia. Dia paling pendek di 12 saudara ini, paling kecil gitu saudara. Tapi paling berani. Kenapa? Karena setan itu membuat dia merasa hebat. Tapi gak apa-apa. Saya bilang belum mau, ya gak apa-apa. Yesus menunggumu kok. Sama. Kalau dia jelas, kita lebih parah. Sudah tiap minggu dengar khotbah, kita punya Alkitab surat cintanya Tuhan, tapi kalau kita tetap keraskan hati kita, tetap kita berkata, cucuku milikku, masa depannya ada di tanganku, anakku milikku, menantuku milikku, jangan macam-macam kamu ya. Kalau macam-macam, wasiatnya nggak turun kepada kamu. Anak, kau tidak bisa benci sama orang tuamu. Jadi Tuhan mau tidak bergantung, tidak juga benci. Kalau benci percuma ngapain? Yang salah nu kok. Yang mabuk kan dia. Ham gak salah dong secara ini kan. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat sikap hati. Coba kita buka ayat terakhir. Efesus pasal yang ke-6. Bagaimana sikap hati kita sebagai anak dengan orang tua. Cucu dengan opung gimana? Ini sikap hatinya. Dalamnya. Efesus pasal yang ke-6, tetap firman Allah yang hidup, kita baca sama-sama. Anak-anak, taatilah orang tuamu, karena Allah telah memberi mereka wewenang atas kamu. Hormatilah ibu bapamu, dari 10 hukum Allah, inilah yang pertama yang diakhiri dengan janji. Ayat 3. Dan inilah janji itu, bahwa jika kamu menghormati ibu bapamu, kamu akan panjang umur dan hidupmu penuh dengan berkat. Ini sikap hati nak. Tidak perlu kau pulang, siap, hormat, gerak. Gak perlu. Opung, mau bantuan apa opung? Mulai hari ini, siap, gerak. No. Itu engkau masih disuruh, kau belum cinta. Kalau orang udah cinta itu, saudara, tanpa disuruh dia bergerak. Tanpa disuruh, itu cinta. Kamu udah disuruh bangun jam 10 aja, bangun jam 12. Harusnya jam 7 kau sudah bangun, bantu opung, nyapu, ngepel. Bantu papa mamamu, itu sikap hati. Ingat anak-anak, sikap hatimu hormat sama orang tua selagi dia masih hidup. Catat. Kalau dia sudah mati, sikap hatimu tidak ada lagi hubungannya. Ngapain ke kuburan? Saya bangun nisan papa mama saya karena mereka jarak matinya cuma 4 hari. 12 Februari 2012 sama 16 Februari 2012. Dua liang, tapi saya bikin bentuk love. Di kuburan yang begitu besar. Bangka itu kuburannya terbesar di Asia Tenggara. Kuburan Cinanya, yang di Pangkal Pinang khususnya. Tapi sejak Tuhan memerdekakan saya nggak pernah pulang ke Bangka mengunjungi kuburan. Kenapa? Saya tahu papa mama saya sudah bersama Tuhan Yesus. Jangan ikut budaya yang menyesatkan kita. Mama papamu masih hidup, kau biarin dia. Mama papamu masih hidup, kau kasih dia mie instan. Kalau dia udah mati, kamu kasih dia babi, ayam, samseng. Papa rokok, kasih ji samsu. Papa suka kopi, kasih segelas kopi, kapal api. Kita rela bangun kuburan papa kita miliaran. Peti mati ratusan juta. Tapi selama dia hidup, kita nggak pernah rawat dia. Kita nggak pernah kasih dia yang terbaik. Itu ekstrim kanannya. Itulah kenyataan hidup. Kenapa waktu mati kita jor-joran buat orang tua kita yang udah mati itu? Karena kita mau dipandang anak yang uhau.
Tapi Tuhan yang tahu, kamu kurang ajar sama papa mama kamu. Kamu merasa lebih pintar dari papa mama kamu. Karena papa mama kita gaptek. Gak ngerti apa-apa. Handphone, coba handphone baru. Kita jadi orang tua bingung. Update-nya terlalu banyak. Pencet ini salah, pencet ini salah. Anak kita gak usah diajarin. Iya, itu anugerah yang Tuhan kasih buat kalian zaman sekarang. Tapi bukan kalian lebih pintar dari papa mamamu. Ingat, papa mamamu nggak ada, kamu nggak ada, lihat. Tidak ada papa Salomo, kamu tidak ada. Tidak ada mama Esther yang bawel, lo nggak ada. Bagus, dibawelin terus. Yuk kita bertobat. Makanya kalau di Bangka, tiket paling mahal itu zamannya Cengbeng. Bukan Imlek, bukan Idul Fitri. Cengbeng. Berapapun harga pesawat, orang akan pulang. Kenapa? Uhau. Itulah tipu daya setan buat kita. Ya, saya no. Karena saya tahu papa mama saya sudah injilin mereka. Untuk mereka bersama-sama Tuhan Yesus. Dan mereka udah menikmati Tuhan Yesus saat ini. Saya gak ada urusan. Cici saya yang belum dalam Tuhan, dia yang urusan kalau Cengbeng. Dia yang sembahyang, dia yang bersih. Ya udah, itu urusan lo. Gak ada urusan dengan saya. Urusan saya dengan apa? Percintaan dengan Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan, cek hati saya. Kalau ada Tuhan bandingan, ada Tuhan tandingan yang lain, keluarkan dari hati saya. Yang kemarin perut profesi masa depan Tuhan kita. Hari ini, papa mama jadi Tuhan kita, opung jadi Tuhan kita. Kalau kita jadi papa mama, ayo bertobat. Jadi opung, yuk bertobat. Cucumu milik Yesus. Opung mau berapa lama lagi hidup? Ayo. Papa mama mau berapa lama lagi engkau hidup? Makanya ada banyak orang tua susah mati. Kalau dia punya 3 anak, yang satu yang belum kawin misalnya gitu. Wah, kenapa? Dia merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Sampai orang harus bisikin, mah mau pergi-pergi aja mah. Dedek nanti koko yang tanggung jawab. Setan itu kan. Koko yang tanggung jawab. Koko yang gede jadi ganti papa jadi mama. Itu kan setan. Itu namanya kutuk anak sulung. Ngapain? Saya tidak bertanggung jawab lagi atas koko-koko saya, cici saya enggak. Saya ngomong kemarin ngomong aja. Enggak mau. Ya sudah. Tapi cuma ngomong, Tuhan Yesus menunggumu. Itulah cinta. Itulah anugerah. Koko saya kalau enggak sakit kemarin gitu. Keras, karena setan itu yang buat dia begitu. Susah ngomong sama dia. Romonyet. Bertanya, dia suka bully orang ya. Paling pinter. Monyet kan suka ngeledek kan. Makanya dia suka ngeledekin orang. Iya, suka ngeledekin orang, lecin orang gitu loh. Tapi kalau orang ledekin dia, aicai, ngamuk dia. Pendek loh. Wah. Karena setan itu saudara. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sadarkan kita. Mari musisi mulai maju ke depan. Cek yuk, ada Tuhan tandingannya. Siapa di hati kita masing-masing. Kalau engkau opa oma, engkau jadi Tuhan buat cucumu. Bertobat, minta ampun. Gak mau lagi, capek. Engkau sakit kok, babak belur. Mau jadi Tuhan. Jadi opung aja gak bener. Jadi aku aja gak bener mau jadi Tuhan. Jangan, papa mama. Kau yang kontrol anakmu selama ini. Kau yang tentukan jurusan kuliahnya. Kau yang tentukan pasangan hidupnya. Kau yang tentukan pekerjaannya, apapun. Hari ini bertobat.